A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk membahas tentang pembahasan tafsir surat Yusuf, yang mana di sini menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf mulai dari masa kecil hingga akhirnya beliau dipertemukan kembali dengan orang tuanya dan saudara-saudaranya di Mesir. Sekarang kita masuk ke ayat ke-17 dan target hari ini insya Allah kita bisa mencapai ayat ke-22 dan semoga suatu saat nanti kita bisa bertemu dalam kondisi sudah tidak PPKM lagi, kondisi pandemi berakhir di masjid yang sudah sebenarnya pernah dipropos atau pernah dijadikan saran oleh Bu Umi sebagai pertemuan kita di luar jaringan atau pertemuan offline. Karena bagaimanapun dalam pertemuan offline itu saya berharap nanti saya bisa paham sejauh mana ibu-ibu sudah memahami tentang surat Yusuf ini, dan target saya dan saya berharapkan ini menjadi target ibu-ibu juga, bahwa kita menyelesaikan, ketika kita selesai surat Yusuf, kita sekaligus paham arti semua surat Yusuf dan kita bisa menghafalkan maknanya, menghafalkan lafaz dan maknanya, sehingga nanti ada kenikmatan sendiri ketika ibu-ibu sedang mengerjakan sholat malam atau sholat sunnah, kita sambil merojah kembali apa yang sudah dibahas di dalam pertemuan tafsir ini, gitu ya. Insya Allah nanti setiap pertemuan offline kita coba untuk menguji lah dalam tanda kutip, atau kita mengetahui sejauh mana apa yang sudah dipelajari dari surat Yusuf ini, dan kita hafal teksnya dan kita paham maknanya. Nah, setelah itu baru kita mencoba mengambil ibrah atau mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita bahas dalam tafsir surat Yusuf. Kita lanjut ke surat Yusufnya ya. Kita masuk ke dalam pembahasan PowerPoint surat Yusuf. Semoga sudah nampak gitu ya di sini. Sudah nampak? Sudah ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke ayat ke-17 sedikit, karena ini sebenarnya minggu lalu sudah. Jadi ini saya perlu sebagai ini aja latar, supaya nanti bisa menghantarkan ke ayat-ayat berikutnya. Ayat ke-17. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akalahu ad-dhi'b. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Di sini qalu itu adalah saudara-saudara tiri Yusuf, yakni yang ada 10 orang. Mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, inna dhahabna, sesungguhnya kami
dhahabana, kami pergi, dhahabana nastabiqu, berlomba-lomba. Berlomba-lomba ada beberapa pendapat ulama, bisa berlomba-lomba dalam lomba lari, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW beserta salah satu istrinya, yakni Aisyah radhiyallahu an, di mana beliau lomba lari 2 kali yang tercatat dalam hadis. Yang pertama Aisyah yang unggul, yang menang, tapi setelah beberapa tahun kemudian Aisyah yang kemudian tertinggal atau yang kalah dalam lomba lari. Jadi ketika Aisyah itu awal-awalnya masih kurus, baru-baru menikah gitu ya, masih lincah, beliau menang melawan Rasulullah karena Rasulullah kan jauh lebih senior. Tapi ketika Aisyah semakin gemuk begitu, maka kemudian ketika lomba lari lagi Rasulullah yang menang karena Rasulullah itu selalu terjaga fisiknya melalui perang segala macam, tapi kalau Aisyah semakin semakin gemuk sehingga Rasulullah kali itu yang kedua beliau menang. Nah, itu juga menjadi dalil bahwa kita boleh bersenang-senang atau boleh berlomba-lomba bermain-main beserta keluarga walaupun usia sudah agak lanjut. Tinggal diperhatikan aja apakah badan kita kuat atau tidak gitu ya. Itu masalah dunia, tapi secara dalil banyak dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah bermain-main dengan istri-istrinya. Nastabiqu wa tarakna, dan kami meninggalkan Yusufa. Kami meninggalkan Yusuf inda mata'ina, beserta barang-barang kami. Ada beberapa ulama berpendapat bahwa ini cara saudara-saudara Yusuf berusaha untuk meyakinkan bapaknya karena dianggap Yusuf itu memang masih kecil, tidak kuat untuk ikut-ikut lomba lari bersama kami yang sudah dewasa. Akhirnya ditinggal di barang-barangnya. Ini tentu bohong, tapi maksudnya ini adalah cara bagaimana saudara-saudara Yusuf menyembunyikan fakta sesungguhnya di mana Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Fa'akalahu dhi'bu. Jadi kemudian serigala, fa'akala, serigala memakan Yusuf. Ad-dhi'bu itu serigala. Jadi fa'akalahu dhi'bu, serigala memakan dia atau memakan Yusuf. Wa ma anta bimu'minil lana walau kunna shadiqin. Dan kamu sekali-kali wa ma anta ayah, maksudnya kamu bimu'minil lana, tidak percaya atau tidak menganggap kami orang yang terpercaya gitu. Walau kunna shadiqin, walaupun sekalipun kami adalah orang-orang yang benar gitu ya. Jadi dalam kalimat ini beberapa mufassir menyatakan bahwa antara Nabi Yakub dengan saudara-saudara Yusuf, mereka sepertinya sedang berdebat yang panjang gitu. Dan dalam Al-Quran hanya dikasih highlight atau catatan-catatan penting terhadap poin-poin mana yang dianggap penting begitu. Ya, poin-poin mana yang dianggap penting. Ya, ini di sini ini salah satu alibi mereka bahwa Yusuf ditinggalkan di dekat barang-barang, lalu ketika sendirian Yusuf dimakan oleh serigala. Lalu mereka mengatakan, kamu tidak akan percaya kami walaupun kami benar. Ini sebenarnya sudah membuat kecurigaan ketika mengatakan kata-kata kamu tidak akan sekali-sekali percaya pada kami sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Karena ini menunjukkan bahwa saudara-saudara Yusuf lebih memperhatikan reputasi mereka sendiri, bahwa mereka itu harus dianggap sebagai orang-orang yang benar. Padahal ini sebenarnya bukan kalimat yang perlu kalau kita lihat bahwasanya harusnya dia lebih concern atau lebih perhatian terhadap kondisi adiknya, entah mungkin dibawa bapaknya untuk melihat langsung kondisi, tapi di sini tidak. Mereka langsung berusaha memotong bahwa bapak ini nggak akan percaya kami nih walaupun kami benar. Ini menunjukkan bahwa perhatian sesungguhnya para saudara Yusuf itu bukan ke Yusuf, tapi kepada reputasi mereka sendiri di mata bapaknya. Kenapa? Karena mereka berusaha menjadi orang yang baik di mata bapaknya. Ini adalah poin penting. Tujuan mereka membuang Yusuf sejak awal adalah supaya mereka mendapatkan penilaian yang baik di mata bapaknya, seperti yang kita sudah baca di ayat-ayat awal gitu ya dari surat Yusuf ini. Kalau kita baca awal surat Yusuf ini pada ayat ke-9 ya, ketika mereka berpendapat uqtulu yusufa awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Jadi mereka ada yang berpendapat bunuh saja Yusuf atau buang di tempat yang jauh lalu kemudian mendapatkan wajah bapakmu atau keridhaan bapakmu. Jadi poin penting mereka membuang Yusuf adalah untuk mendapatkan keridhaan bapaknya. Jadi kalau mereka
terus terang saja kepada bapaknya bahwa kami sudah membuang Yusuf, itu makin menjelekkan nama mereka di hadapan bapak mereka. Itulah kenapa mereka berusaha sekuat mungkin, sekuat tenaga, ya dengan dalih apapun supaya nilai mereka baik di mata bapaknya, supaya reputasi mereka masih tetap terjaga di mata bapaknya gitu ya. Makanya mereka mengeluarkan kalimat ini, sebuah kalimat yang sebenarnya menunjukkan mereka sendiri memang sejak awal tidak pernah concern atau tidak pernah perhatian terhadap Yusuf, keselamatan Yusuf gitu. Nah, ini ada beberapa poin penting. Di sini di kalimat ini, satu ayat ini banyak sekali hal yang bisa kita tarik pelajaran. Saya hanya mengambil 2, tapi saya berharap semoga nanti ketika kita masuk ke pertemuan di luar jaringan offline ketika PPKM dan pandemi ini selesai, kita coba untuk menggali lebih banyak beberapa poin-poin penting dalam surat Yusuf termasuk ayat ini. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Waja'u ala qamisihi, mereka mendatangkan pakaian gamis ya di sini, pakaian atasnya Yusuf, qamisihi bidamin kadhib, yang ada darah palsu di pakaian tersebut. Karena dinamakan darah palsu, maka jelas di sini bukan darah Yusuf, darah palsu dia di sini. Bidamin kadhib. Ada yang mengatakan ini darah kambing, ada yang mengatakan darah kelinci, ada yang mengatakan di sini darah serigala itu juga. Wallahu alam, itu bukan suatu pertanyaan yang penting. Yang jelas di situ ada darah yang palsu gitu ya. Dan ada juga yang berpendapat bahwa ketika baju ini datang kepada Nabi Yakub, baju ini dalam keadaan utuh tanpa robek-robek, sehingga ada beberapa mufassir yang mengatakan bahwa Nabi Yakub tahu bahwa anak-anaknya ini berbohong tentang Yusuf karena bajunya ini masih utuh tapi ada darah gitu. Lalu dia berkomentar, ini baik sekali serigalanya. Kenapa baik sekali serigalanya makan Yusuf tapi tidak merobek bajunya? Wallahualam, tapi tidak ada dalilnya sebenarnya bahwa dia benar-benar tidak melakukan tipuan robekan terhadap bajunya Yusuf. Bisa jadi memang sudah ada robek juga di baju Yusuf. Tapi bapaknya ketika kita baca ayat ini nanti, dia tahu bahwa anak-anak ini berbohong. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Qala, Yakub berkata, Nabi Yakub, ayah mereka berkata, bal, tidak, sekali-kali tidak ini kira-kira, bal, sawwalat lakum, anfusukum, amra. Nah, ini agak susah nih kalau secara harfiah diterjemahkan ya. Jadi kalau secara harfiah begini, Qala, Yakub berkata, atau dia berkata, dia di sini maksudnya Yakub, bal, sekali-sekali tidak, sawwalat, kamu menganggap enteng. Sawalat itu dia menganggap enteng. Siapa dianya? Anfusukum, diri kalian, gitu. Nafsu-nafsu kalian, ya. Kalian menganggap nafsu kalian menganggap perbuatan itu sebagai hal yang ringan, gitu ya, atau memandang baik perbuatan itu. Qala bal sawalat, memandang baik lah kira-kira seperti itu, memandang baik lakum, kepada diri kalian, anfusukum, nafsu-nafsu kalian, amro, perihal tersebut, ya, kejadian ini. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang perbuatan baik itu sebagai hal yang baik. Jadi sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan buruk tersebut, gitu. Ya, intinya kamu tuh nganggap ini baik, padahal sebenarnya enggak, gitu. Nah, kita nanti coba bahas tentang nafsu. Ada nafsu yang terbagi menjadi 3. Ada nafsu ammaratun bisu, ada nafsu lawamah, dan ada nafsu mutmainnah gitu. Ada 3 jenis nafsu. Yang di sini adalah nafsu ammaratun bisu gitu ya, nafsu yang buruk ya, nafsu amarah yang membawa kepada keburukan ya. Tapi kita harus tahu bahwa ini sedikit side note, saudara-saudara Yusuf ini adalah ahli tauhid. Ini harus ditekankan dulu ke dalam benak kita. Saudara-saudara Yusuf adalah ahli tauhid yang akhirnya nanti akan diterima taubatnya atas perbuatan mereka di sini, dan tauhid mereka diakui oleh Allah dalam Al-Baqarah ayat ke-133 ya, yang sudah pernah kita bahas di pertemuan yang pertama gitu ya.
Jadi Allah mengakui tauhidnya, ya ini tidak main-main. Dalam Al-Quran sendiri Allah mengakui bahwa saudara-saudara Yusuf adalah orang-orang yang bertauhid. Ya, ketika Nabi Yakub hendak wafat, maka Yakub berkata kepada anak-anaknya, siapa yang hendak kamu sembah? Maka anak-anaknya berkata, yang kami sembah adalah Tuhanmu, Tuhan bapak-bapak kami juga, gitu ya. Ada di ayat ke-133 di surat Al-Baqarah. Ya, am kuntum syuhada'a id hadara ya'qubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ya. Jadi Yakub berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah sepeninggal aku, gitu ya. Qalu, anak-anaknya berkata, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhan nenek moyang kami atau bapak-bapak kami ke atas. Di mana? Siapa? Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Ilahan wahidan, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri atau orang-orang muslim. Jadi saudara-saudara Yakub ini nantinya akan bertaubat, dan menjelang Yakub wafat mereka sudah dipersaksikan Allah sebagai orang yang bertauhid. Tapi di sini mereka masih mengalami masa-masa lalu yang buruk, gitu ya, karena masa-masa rasa dengki dan hasad. Ini yang mencegah mereka, yang membuat mereka termotivasi untuk membuang Nabi Yusuf. Fasabrun jamilun, ya, ini sebuah frase yang cukup sulit juga untuk diterjemahkan, kesabaran yang indah. Jadi Nabi Yakub, walaupun dia sudah mendapati anak-anaknya membuang saudaranya sendiri, Nabi Yusuf, maka Nabi Yakub berketetapan untuk melakukan kesabaran yang indah, gitu ya. Kesabaran yang indah itu apa? Nanti kita akan bahas setelah ini, ya. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Wallahul musta'an. Dan hanya kepada Allah aku meminta pertolongan, gitu ya. Dan hanya kepada Allah yang dimohon pertolongannya, ala ma tasifun, terhadap apa-apa yang kamu ucapkan. Ala, terhadap, gitu ya, konteksnya di sini. Ini huruf jar. Alama apa-apa tasifun, yang kalian ceritakan, gitu ya. Jadi di sini sebenarnya singkat, hanya 2 ayat, tapi aslinya ini kita harus membayangkan antara antara Nabi Yakub beserta anak-anaknya, beserta saudara-saudara Yusuf ini ada percakapan atau mungkin sedikit keributan, gitu ya, adu argumentasi tentang keadaan Yusuf ini di mana. Dan anak-anak Yakub ini datang malam-malam, sehingga sulit untuk dia diminta untuk kembali mencari Nabi Yusuf, ya. Dan saudara-saudara Yusuf ini kalau dilihat dari ayat ini sudah berargumen segala macam bahwa Yusuf ini sudah dimakan serigala, tidak ada poinnya, tidak ada no point searching for him, ya, tidak ada poinnya untuk mencari dia lagi karena sudah dimakan serigala, gitu. Nabi Yakub di sini masih tidak percaya, dan sampai akhirnya di sini Nabi Yakub akhirnya, ya sudah, saya sabar saja, ya, fasabrun jamil. Tapi Nabi Yakub di sini masih yakin bahwa Nabi Yusuf ini masih hidup. Kenapa? Karena pertama, Nabi Yakub ini tahu saudara-saudara Yusuf ini iri terhadap Yusuf, sehingga suatu saat ini ada kejadian di mana Nabi Yusuf ini pasti dicelakakan, begitu. Yang kedua, dan ini yang lebih penting, Nabi Yakub diceritakan mimpi di awal, ya, oleh Nabi Yusuf tentang 11 bintang, matahari dan bulan yang sujud kepada Nabi Yusuf. Ya, ini berarti dia tahu bahwa suatu saat Nabi Yusuf ini akan menjadi orang besar. Tidak akan berhenti di sini cerita tentang Nabi Yusuf, ya. Tidak akan berhenti di sini, karena di sini Nabi Yusuf masih dalam keadaan gulam, masih kecil, ya, tidak ada peran apa-apa dia, ya, tidak nampak apa-apa. Tapi nanti karena cerita itu, ya, maka Nabi Yakub kemudian tahu suatu saat nanti Nabi Yusuf akan menjadi orang besar. Sehingga kejadian ini adalah salah satu ujian sebenarnya. Allah menurunkan ujian kepada Nabi Yakub di kisah surat Yusuf ini tentang dia bagaimana ditinggalkan oleh Nabi Yusuf, dan dilihat bagaimana kita bisa mempelajari bagaimana kesabaran yang indah itu dari apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub. Kita lanjut, pembagian nafsu, ya. Nafsu itu bisa dibagi, ya, kira-kira menjadi 3 garis besar, ya. Yang pertama adalah nafsu mutmainnah, an-nafsul mutmainnah, an-nafsul mutmainnatu, jiwa yang tenang karena iman, amal soleh, ketaatan kepada Robnya, ya, berdasarkan berdasarkan Al-Quran di surat Ar-Ra'd ayat 28.
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman wa tatma'innu qulubuhum, yang hati mereka menjadi tentram. Tatma'innu menjadi tentram. Buhum, qulubuhum itu adalah hati-hati mereka bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Jadi kita mengingat Allah maka hati kita menjadi tenang, gitu ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ala bidzikrillah, hanya dengan hanya dengan bidzikrillah, dengan mengingat Allah, bidzikrillahi tatmainnul qulubu, hati menjadi tentram, hati menjadi tenang, ya. Di sini adalah kunci terhadap semua ketenangan hati, ya. Bagaimana kunci pertama supaya hati menjadi tenang adalah kita mendekatkan diri kepada Allah, ya. Ini untuk tenang dulu, masalah terselesaikan, yang penting hati tenang dulu. Belum tentu masalah terselesaikan dengan segera, ya. Ketika kita menemukan masalah, maka yang harus pertama kali kita lakukan adalah menenangkan hati terlebih dahulu. Ini agak sulit termasuk menurut saya, tapi harus seperti itu, ya, yang kita lakukan pertama, ya. Ketika menemukan masalah, dan kita pasti akan menemukan masalah selama kita masih hidup, ya, maka yang pertama kita lakukan adalah mengingat Allah supaya hati kita menjadi tenang, gitu ya, dengan membaca Quran, dengan berzikir, gitu ya, dengan sholat, ya. Maka ini adalah nafsu mutmainnah, ya. Ya, nafsu mutmainnah. Lalu dalam ayat Quran yang lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya, wahai hati yang tenang, wahai jiwa yang tenang. Ini konteksnya untuk ruh yang sedang dicabut nyawanya, gitu ya. Irji'i, ya, kembalilah, irji'i ila rabbiki, kepada Tuhanmu, ya. Di sini kenapa dia bentuknya adalah irji'i itu bentuknya dia ditujukan kepada muannas, ya, lawan bicara itu sebagai muannas, karena nafsu di sini dianggap sebagai muannas. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya. Radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan hati yang puas lagi diridhoinya, gitu ya. Dengan ridho, ya, dengan ridhonya di sini diulang 2 kali, radiyatan, dengan sesuatu yang sudah diridhoi, begitu, mardiyatan, dan diridhoi oleh Allah, diberikan ridho oleh Allah. Ini adalah pembagian nafsu yang pertama tentang nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, jiwa yang tenang karena rajin mengingat Allah. Kemudian yang kedua adalah nafsu lawamah. Kata lama yalumu, maksudnya mencela, gitu ya. Laim, orang yang mencela. Jika dia suka mencela disebut lawam. Disebut nafsu lawamah karena nafsu ini sering mencela orangnya disebabkan ia telah melakukan kesalahan, baik dosa besar, dosa kecil, atau meninggalkan perintah baik yang wajib ataupun anjuran. Di sini adalah nafsu-nafsu yang sebenarnya mencela di sini bukan dalam arti yang jelek, ya. Di sini mencela di sini maksudnya adalah menyesal. Menyesal kenapa dia melakukan maksiat. Dan di sini adalah nafsu orang-orang secara umum, di mana orang-orang yang jiwanya dia itu masih mau menyesali perbuatan dia yang lampau, begitu ya. Apabila dia mau menyesali perbuatan yang dia lampau, maka itu adalah satu tahap menuju taubat yang nasuha, taubat yang sempurna, gitu ya. Karena penyesalan adalah syarat utama taubat. Kita banyak sekali menemukan orang-orang tua, gitu ya. Mohon maaf, tapi orang secara umum sih, tapi sebagian besar orang tua di mana dia selalu mengatakan bahwa saya dulu tukang rampok, dengan bangganya begitu ya, tukang rampok, kemudian maling, ya, walaupun dikejar tidak takut, gitu, misalnya kira-kira seperti itu, dan selalu berhasil kabur. Tapi sekarang udah nggak lagi, gitu. Ada orang-orang cerita seperti itu. Ini sebenarnya orang-orang yang tidak bertaubat, dosanya masih ada, mengalir terus. Kenapa? Karena dia tidak menyesali perbuatan-perbuatan dia yang lampau. Ketika dia mengatakan seperti itu, dia membanggakan perbuatan maksiatnya, tidak ada rasa penyesalan. Satu-satunya hal yang membuat mereka tidak lagi melakukan maksiat adalah tubuh mereka yang sudah tidak kuat. Nah, orang seperti ini tidak dianggap sebagai orang yang bertaubat, karena ketika dia punya kekuatan lagi, maka dia akan mengulangi lagi perbuatannya. Ya, jadi walaupun banyak orang yang mengatakan penyesalan itu tidak ada gunanya, di mata manusia tidak ada gunanya, tapi penyesalan ini selalu ada gunanya ketika kita sedang berusaha untuk bertaubat. Di mata Allah itu ada gunanya. Di sisi Allah itu ada gunanya penyesalan itu. Ya,
syarat taubat kita diterima itu adalah kita menyesali dan kita tidak mengulangi lagi dan kita bertekad ke depannya untuk tidak mengulangi lagi, gitu ya. Kita menyesal, lalu kita menghentikan perbuatan maksiat tersebut dan kita bertekad dalam hati untuk tidak mengulangi lagi. Dan apabila kesalahan tersebut atau dosa tersebut, maksiat tersebut berhubungan dengan orang lain, maka kita harus meminta maaf dari orang tersebut. Kita harus meminta keridhaan dari orang tersebut. Kalau kita misalnya mencuri, misalnya, maka kita harus mengembalikan barang curian itu sebelum kita minta maaf. Nggak boleh kita minta maaf, tapi kemudian kita berusaha bertobat, tapi kemudian kita tidak meminta ridho dari orang yang kita curi barangnya. Tidak boleh. Dan khusus untuk mencuri itu kalau orang yang dicuri barangnya itu sudah terlanjur lapor ke pengadilan, maka itu tidak bisa kita kemudian minta maaf lagi. Ya kita minta maaf, tapi hukum kalau secara Islam ya, hukum itu akan tetap berlaku gitu. Hukum Islamnya tetap berlaku. Ya, dalam satu hadisnya itu Rasulullah itu ada orang yang dia itu memaafkan perbuatan orang yang mencuri, tapi Rasulullah ya nggak bisa. Dalam arti ini sudah sampai ke saya, sudah sampai ke pemerintah, maka sudah wajib dijatuhkan hukuman begitu. Karena kalau kemudian kita menarik tuntutan kita dari orang yang mencuri barang kita, ya ketika sudah sampai ke pengadilan, maka itu akan meruntuhkan wibawa dari pengadilan, sehingga tidak bisa. Sehingga mumpung ya kalau suatu saat kita itu mencuri barang, kita harus segera mengembalikan. Kita harus segera mengembalikan sebelum kasus kita ini sampai ke pengadilan gitu ya. Kalau untuk konteks negara Islam ya. Sebenarnya konteks Indonesia juga sama sih, karena saya juga pernah dengar sendiri dari seorang polisi bahwa kalau sudah sampai ke tangan polisi ya itu harus jalan terus kasusnya. Ya, untuk kasus-kasus tertentu ada kasus yang dia itu belum nyampe ke pengadilan maka masih boleh, tapi kalau sudah terlanjur sampai maka ya itu harus diteruskan begitu. Mungkin ibu-ibu lebih paham, tapi kalau dalam konteks negara Islam ya, negara yang memperlakukan prinsip hukum Islam, maka kalau sudah sampai ke pengadilan maka itu harus selesai ya, harus sampai dapat hukumannya begitu. Kalau untuk kasus mencuri ini ya beda-beda, tapi untuk kasus mencuri ini dia yang saya pahami yang dari beberapa hadis dia jatuh hukumannya begitu. Maka di sini di akhir-akhir nanti Nabi Yusuf ya itu dimintakan maaf oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudara datang ketika akhir-akhir nanti di kisah surat Yusuf ini, saudara-saudaranya ini ketika menghadap Yusuf, mereka kemudian memohon ampunan dari Yusuf ya atas perbuatan mereka terdahulu. Dan mereka juga memintakan kepada bapak mereka Nabi Yakub untuk memohon ampunan kepada Allah atas perbuatan mereka. Berarti Nabi Yusuf sudah memaafkan. Di dalam ayat tersebut Nabi Yusuf sudah memaafkan ya. Nabi Yusuf, nanti kita lihat di ayat-ayat terakhir ya, di pertemuan mungkin terakhir Nabi Yusuf sudah memaafkan perbuatan saudara-saudaranya, dan ini sudah disaksikan Allah sehingga saudara-saudaranya ini sebagai nanti sudah dimasukkan ke dalam orang-orang yang bertaubat ya secara sempurna gitu ya. Jadi ketika di surat Yusuf ayat ke-91, qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Qala la tathriba 'alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yusuf berkata tidak ada celaan bagi kalian setelah hari ini ya. Yaghfirullahu lakum. Allah memaafkan kalian. Tapi maksudnya Yusuf ini sudah memberikan maaf kepada saudara-saudaranya atas perbuatan mereka terdahulu ya. Dan berarti saudara-saudara Yusuf sudah memenuhi syarat-syarat untuk orang-orang yang bertaubat. Itu nanti di akhir ya. Jadi di sini adalah nafsu lawamah, nafsu yang mencela perbuatan orang-orang yang bermaksiat gitu ya. Termasuk dirinya sendiri, dia menyesali perbuatan yang sudah dilakukan. Jadi ini masih suka melakukan maksiat tapi kemudian nanti menyesal ya. Dan ini kita kalau tidak bisa mencapai tahap yang pertama, kita harus terus-menerus bertaubat setiap hari ketika kita mendapatkan kesalahan, karena manusia tidak akan pernah lepas dari kesalahan gitu ya. Dan kita orang yang terbaik adalah orang yang selalu bertaubat selepas dia melakukan kesalahan gitu ya. Wala uqsimu bin nafsil lawamah ya, ini adalah salah satu jenis nafsu yang disebutkan di ayat Al-Qur'an di surat Al-Qiyamah ayat 2 gitu ya. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah bin nafsil lawamah atas nafsu yang
lawamah, bin nafsil lawamah. Yang ketiga, nafsu amaratum bisu, ya, nafsul amaratum bisu. Nafsu yang selalu mengajak pemiliknya berbuat dosa, melakukan hal yang haram, dan memotivasi pemiliknya untuk melakukan perbuatan hina, ya, perbuatan yang hina, ya. Ini disebutkan di surat Yusuf nanti juga, tapi ini adalah konteksnya untuk Imratul Aziz atau perempuannya atau istrinya Al-Aziz, istrinya pembesar Mesir. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak membebaskan diriku, ya, dari kesalahan, ya. Aku tidak berlepas diri dari kesalahan. Intinya istrinya Al-Aziz ini mengakui bahwa saya ada kontribusi terhadap kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan nanti ketika dia merayu Yusuf, gitu ya. Tapi kemudian dia beralibi bahwa innan nafsa la ammaratun bisu, ya. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan, gitu ya. Jadi dia beralibi bahwa saya terbawa nafsu, gitulah intinya, ya. Kan ada yang seperti itu, ya, orang-orang yang berbuat khilaf gitu, lalu dia maaf saya ini kebawa nafsu gitu, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Innan nafsa la ammaratum bisu, ya. Jadi ini nafsu yang selalu membawa kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang diberi rahmat. Illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang, gitu ya. Ini adalah konteksnya nanti ketika Nabi Yusuf mau dikeluarkan dari penjara. Nabi Yusuf kemudian minta namanya diperbaiki, namanya direhabilitasi, gitu. Namanya direhab dengan cara bagaimana? Dengan cara memanggil wanita-wanita yang dulu tergabung dalam sebuah perkumpulan ketika mereka hendak melihat Yusuf, gitu ya. Istrinya Al-Aziz ini membawa Yusuf, ya, ke dalam suatu pertemuan yang ada wanita-wanita, ya, wanita-wanita yang penting begitu. Lalu mereka kemudian memotong-motong tangannya. Itu nanti ada kisahnya seperti itu. Lalu gara-gara kejadian itu kemudian Nabi Yusuf kemudian masuk ke dalam penjara. Lalu ketika Nabi Yusuf mau keluar dari penjara, Nabi Yusuf minta namanya direhabilitasi, gitu ya, diperbaiki, namanya dibersihkan, gitu ya. Lalu raja kemudian memanggil istri Al-Aziz, ya, dan para wanita sudah bersaksi sebelum ayat ini bahwasanya Yusuf ini bersih dari kesalahan. Lalu istrinya Al-Aziz mengakui bahwa dirinya yang salah. Tapi ini ya maaf saya kebawa nafsu. Kira-kira seperti itu, ya. Kira-kira seperti itu konteksnya di sini. Ya, di sini adalah nafsu amaratun bisu. Jadi 3 keadaan di atas itu sangat bergantung pada suasana jiwa. Jiwa manusia bisa menjadi mutmainnah, lalu bisa juga menjadi lawamah, lalu bisa juga menjadi amarah bisu. Lalu jadi 3 potensi ini ada semua di diri kita, gitu ya. 3 potensi ini ada semua di diri kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita selalu menjadi nafsu mutmainnah? Maka ini perlu latihan. Perlu latihan. Kadang-kadang kalau namanya latihan, kadang kita jatuh, gitu kan ya. Kalau jatuh ya bagaimana? Bangkit lagi, seperti itu terus. Ya, ada seorang ulama tuh mengatakan nafsu itu kayak seperti kuda, gitu ya. Dia harus dilatih terus, ya, supaya lama-lama dia bisa menjadi terbiasa dan bisa kuat begitu. Ya, nafsu itu seperti itu. Jadi kita harus melatih diri kita ini supaya tidak selalu berada dalam kondisi yang terpuruk, selalu pada kondisi yang jelek, gitu ya. Kita harus mencari teman-teman yang baik, gitu ya, yang bisa juga untuk membawa kita menjadi nafsu yang mutmainnah. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi nafsu ini 3-tiganya ada potensinya dalam diri kita, dan kita bagaimana cara mempertahankan nafsu kita supaya dalam keadaan nafsu mutmainnah adalah dengan cara latihan, ya, dengan cara latihan. Ya, latihan ini kadang-kadang tidak bisa selalu ideal, ya. Kadang-kadang kita mencoba selalu rutinkan untuk membaca Quran, gitu misalnya, tapi selalu ada kondisi luar misalnya yang membuat kita mau tidak mau harus bersabar, gitu. Nah, itu juga bagian dari latihan. Bagian dari latihan kita untuk supaya jiwa kita itu menjadi mutmainnah. Karena kalau kita lurus-lurus aja di dunia ini, gitu ya, itu namanya tidak ada ujiannya, tidak ada tantangannya, gitu ya. Tidak ada pahalanya, tidak ada nilai pahalanya, ya. Seperti contoh, ini banyak teman-teman saya itu yang keluar negeri, ya, yang ke negeri-negeri yang mayoritas bukan muslim.
itu diajak oleh supervisornya atau promotornya untuk minum-minum haram tentunya gitu ya. Pasca jadi setelah di lab lalu diajak minum-minum gitu ya. Itu kalau orang-orang di Jepang tuh sering seperti itu. Lalu sekaligus diskusi begitu. Nah, minuman keras ini kan kita tahu dia haram gitu ya. Itu haram, jelas. Haram itu kalau kita maknai dari dulu, haram itu berarti kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan kalau dilakukan mendapatkan dosa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, kan begitu. Lalu berarti kalau dalam kondisi kita seperti ini, ya, di mana kita tidak minum minuman keras ya di pagi ini pengajian misalnya, apakah berarti kita selalu mendapatkan pahala? Gitu. Kan tidak gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada tantangannya gitu loh. Akan dapat pahala kalau misalnya suatu saat kita dipaksa minum, lalu kita mau ada yang kita korbankan, ya, misalkan nama baik kita, minimal nama baik kita akan jelek gitu ya, karena kita tidak menuruti apa yang dia mau, ya, kita bisa bertahan untuk tidak melakukan hal-hal yang haram padahal kita dipaksa, atau kita ada kondisi yang semuanya melakukan itu kecuali kita gitu, tapi kita tetap bertahan, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari amal kita ya, dari kita menghindari hal-hal yang haram. Jadi untuk saat kondisi di mana kita aman, tidak minum minuman keras, ya tidak ada pahalanya gitu, karena tidak tantangannya, tidak ada ya. Kalau misalnya ada tantangannya, nah baru dia akan mendapatkan pahala atas kemampuan dia untuk menahan dari nafsu tersebut gitu. Kira-kira. Kita lanjut ayat berikutnya. Oke, slide berikutnya. Fasabrun jamilun, kesabaran yang indah. Nah, apa yang dimaksud kesabaran yang indah? Ya, ini adalah kesabaran level tertinggi. Jangan dipahami kalau misalnya semua orang itu bisa mampu melakukan ini, beda-beda kondisi orang. Kalau ini konteksnya adalah Nabi Yakub, karena beliau nabi, dan beliau berarti harus melakukan kesabaran level tertinggi. Karena dia menjadi contoh masalahnya. Nabi itu kan menjadi contoh buat anak-anaknya, buat Bani Israel keturunannya, begitu kan ya, dan juga buat kita ya. Maka beliau harus memiliki kesabaran yang levelnya paling tinggi, sabrun jamilun. Tidak semua orang bisa melakukan hal ini ya. Apa itu? Kesabaran secara umum ya. Kesabaran itu ada ketika ditimpa pukulan pertama ya. Kesabaran secara umum, yang masih secara umum adalah kondisi kita menghadapi musibah ketika dia pertama kali kena gitu ya. Kalau sudah lama ya itu bukan sabar, itu namanya move on, harus bisa ya. Tapi kesabaran itu dilihat ketika dia pertama kali menemukan musibah gitu ya, secara umum. Nah, kalau kesabaran yang indah, orang yang memiliki kesabaran yang indah, maka orang tersebut hanya mengadukan masalahnya kepada Allah dan tidak berusaha mendapatkan simpati dari makhluk. Ini yang susah. Apalagi di zaman medsos, saya juga masih berusaha belajar, ini sangat susah sekali. Dan ini level tertinggi dari kesabaran gitu ya, di mana kita tidak curhat kepada makhluk ya, dan kita hanya mengadukan masalahnya kepada Allah ya. Ini berat dan tidak semua orang bisa, dan mungkin tidak terlalu appropriate untuk semua orang, tidak terlalu cocok untuk semua orang, karena misalnya kita sakit gigi gitu ya, maka kita mau nggak mau kan harus ke dokter ya. Itu adalah namanya jadi kalau secara umum tuh harusnya kita kalau mengadukan masalah itu ada dua. Pertama pertama kepada Allah jelas, yang kedua kepada ahlinya begitu. Misalkan kita sakit gigi ya kita harus curhat dalam tanda kutip, tapi kalau bahasa umumnya konsultasi begitu ya, kepada dokter. Kalau ngomong ke orang umum gitu, ke medsos kan paling ya hanya sabar ya, begitu aja. Paling mentok begitu ya. Paling jauh hanya diberi nasihat supaya sabar. Tidak ada tidak ada tindakan lanjutan gitu. Nah, ini maksudnya mengadu kepada Allah, kita harus mengadukan masalah tapi bukan komplain terhadap apa yang menjadi takdir Allah. Ya. Ada orang-orang yang begini ketika ditimpa masalah. Ini juga saya masih belajar berat sebenarnya. Dia mengatakan, "Ya Allah, kenapa kamu melakukan ini kepadaku?" gitu. "Ya Allah, kenapa saya sampai ditimpa musibah seperti ini?" Nah, itu bukan sebuah kesabaran bahkan ya. Karena kita tidak punya hak untuk komplain terhadap apa yang menjadi takdir Allah.
Ya, bedakan dengan kondisi seperti ini. Misalkan kita sakit, ya, lalu kita mengadu pada Allah, ya Allah, saya ditimpa penyakit yang saya tidak sanggup menahannya, tolong sembuhkan. Nah, itu boleh. Itu kita mengadukan masalah kita kepada Allah dengan cara yang benar, ya. Tapi jangan melakukan seperti ini. Misalkan ketika kita sakit, ya Allah, kenapa saya harus sakit? Kenapa saya yang ditimpa penyakit? Nah, itu komplain terhadap takdir Allah. Itu yang tidak boleh. Ya, itu yang tidak boleh, dan itu berat. Ya, saya pun masih berusaha belajar, kita semua berusaha belajar, tapi untuk sabar, ya, yang seperti itu memang sangat berat sekali, perlu latihan lebih jauh, ya. Dan di sini Nabi Yakub nanti dia akan menangis, sehingga nangis di sini, ya, ketika kita menangis ketika kita ditimpa musibah, itu bukan tidak menurunkan level sabrun jamil. Kita masih bisa dikatakan sabrun jamil walaupun kita menangis. Asalkan kuncinya tadi kita mengadukan masalah kita hanya kepada Allah, gitu ya. Nabi Yakub dia memiliki kesabaran yang tinggi, kebesaran yang indah, sabrun jamilun. Kenapa? Karena beliau pertama kehilangan Yusuf. Nanti di akhir-akhir surat ini, nggak di akhir sih, agak menengah terakhir sih, karena porsi separuh terakhir itu lebih banyak lagi nanti tentang Yusuf ketika bertemu lagi dengan saudara-saudaranya. Jadi menengah terakhir nanti Benyamin, ya, anak bungsunya dan anak tertuanya yang paling wise, yang pertama kali menyesal atas hilangnya Yusuf, itu anak tertuanya, ya, saudara tiri Yusuf yang paling tua itu yang pertama kali dia menyesal atas perbuatan itu, ya, perbuatan mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Itu nanti Nabi Yakub kehilangan tiga-tiganya. Tapi mereka nanti Nabi Yakub sampai-sampai dia kehilangan penglihatannya karena dia menangis, gitu ya, menangis sampai dia matanya buram. Ada orang seperti itu kan, ya, saking seringnya menangis matanya jadi buta, tapi maksudnya bukan buta, dia tidak bisa melihat jelas lagi, gitu, karena sering mengeluarkan air mata, begitu. Nah, menangis tidak menurunkan level sabrun jamil, asalkan dia tidak mengadukan atau berusaha mendapatkan simpati dari makhluk dan hanya kepada Allah, ya. Yang harus diingat bahwa mengadu kepada makhluk menurunkan level sabar, tapi tidak menghilangkan kesabaran. Kita tidak bisa mengatakan orang ini tidak bersabar ketika dia curhat ke orang, gitu ya. Kita nggak boleh ngomong gitu. Dia tidak melakukan sabrun jamil, sabur yang dilakukan oleh para nabi, tapi dia masih biasa dianggap tidak bersabar ketika dia masih mengadukan perkaranya kepada Allah, kira-kira seperti itu, ya, tidak mencelakakan, tidak berbuat maksiat akibat musibahnya, maka itu masih dikatakan sabar, tapi bukan sabrun jamil, bukan sabar yang level tertinggi, ya, karena level sabar yang level tertinggi ini sabar ketika dia tidak berusaha disimpan semuanya ke dalam diri dia sendiri. Ini kan berat, ya, tidak semua orang bisa, dan tidak semua orang mungkin cocok melakukan sabrun jamilun ini. Tapi karena Nabi Yakub adalah nabi, beliau adalah nabi, maka dia menjadi contoh bagi umat, sehingga dia harus melakukan sabrun jamilun, gitu. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabaki inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri. Ya, Nabi Muhammad lewat, ada seorang wanita yang menangis di sisi kubur, gitu ya. Tidak tahu, ada yang bilang itu anaknya, ada yang bilang itu suaminya. Nabi Muhammad kemudian berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wasbiri, dan bersabarlah. Qalat ilaika anni fa innaka lam tusabu bimusibati. Ya, menjauhlah dariku, ya, kamu tidak tahu sebab musibahku, gitu ya. Walam ta'rifhu, ya. Jadi perempuan ini nggak tahu siapa nabi, gitu. Faqila laha innahu nabiyyu. Lalu dikatakan kepadanya, ya, beliau ini Rasulullah, gitu, sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban nabi, lalu dia menyamperi atau datang ke pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu bawabina faqalat lam a'rifka. Lalu ketika bertemu Nabi di pintu rumahnya, gitu ya, lalu beliau berkata, perempuan ini berkata, saya nggak kenal Anda, begitu. Faqala innamas sabaru, sesungguhnya sabar indas sadamatil ula, sabar itu ketika di pukulan pertama. Jadi ceritanya ini ketika dia bertemu lagi dengan Nabi Muhammad di pintu rumahnya, saya sudah sabar sekarang, kira-kira seperti itu, ya. Ini kira-kira seperti ini artinya, mungkin langsung tadi kurang jelas, ya.
Jadi Rasulullah melewati wanita yang sedang menangis di sisi kuburan, lalu Rasulullah menasihati, bertakwalah dan bersabarlah, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Wanita itu menjawab, menjauhlah dariku, engkau belum pernah merasakan musibahku dan belum mengetahuinya. Kemudian ada yang mengatakan pada wanita itu, orang itu nabi loh, gitu loh. Orang itu nabi. Kemudian wanita itu, ini wanita muslimah ya, kelihatan wanita di sini wanita muslimah, cuman dia karena terlarut oleh kesedihannya, maka dia berkata yang tidak sopan tadi, karena dia terlarut pada kesedihannya. Tapi di sini jelas, kemudian nampak wanita tersebut mendatangi rumah Nabi lalu minta maaf, gitu ya, lalu menyatakan dirinya sabar. Ya, wanita ini berkata, aku belum mengenalmu. Ya, ini harus dipahami dulu itu tidak ada medsos, ya, di mana foto kita tersebar di mana-mana, gitu ya. Tidak boleh menggambar juga, ya, dalam Islam, gitu ya. Sehingga Nabi itu ya dikenali oleh orang-orang yang pernah melihat dia secara langsung gitu. Ya. Nah, wanita mukminah ini belum tahu Nabi, belum pernah melihat Nabi sebelumnya. Ya, sehingga orang ini wanita ini kemudian agak nggak sopan gitu ya. Karena itu terlarut oleh kesedihannya. Ya. Ketika Nabi menasihati untuk bertakwa kepada Allah dan bersabar, ya. Lalu Rasulullah berkata, sabar itu ketika awal-awal, ya. Jadi kalau kita awal-awal musibah, menangis boleh, seperti halnya dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika anaknya Ibrahim, ya, ada nama anaknya Ibrahim dari salah satu milkul yaminnya, ya, Maria binti Kiptiyah. Rasulullah punya anak namanya Ibrahim, ya. Ketika Ibrahim baru sekitar 1,5 tahun, Ibrahim wafat. Nah, ketika Ibrahim wafat, Nabi menangis, ya. Lalu sahabatnya tanya, bahkan Nabi kok menangis gitu ya? Maksudnya mereka kaget aja. Biasanya kan Nabi sabar tidak menampakkan nangis, tapi kali itu Nabi menangis. Kemudian Nabi mengatakan bahwa ya tangisan itu merupakan bentuk dari kasih sayang gitu ya. Tangisan ini merupakan bentuk kepada kasih sayang makhluknya. Ya, oke. Jadi menangis boleh, tapi kita tidak boleh sampai mencabik-cabik, misalnya teriak-teriak ketika kita ditimpa musibah, banting-banting piring seperti itu kira-kira ya. Ada yang mungkin suka banting-banting piring ketika mengetahui ya pasangannya menikah lagi misalkan. Nah itu bukan kesabaran yang indah ya, itu contohnya. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Tidak semua orang bisa seperti itu. Ya, oke. Jadi bagaimana supaya kita bisa bersabar? Bagaimana kita bisa mendapatkan keutamaan sabrun jamilun? Sekali lagi harus dipahami, tidak semua orang bisa dan tidak semua orang cocok. Tapi konteksnya untuk Nabi Yakub, beliau adalah nabi, jadi beliau harus memberikan contoh yang terbaik, gitu kan ya. Kalau beliau aja diberikan contoh yang tidak terlalu baik, ya nanti kita bisa lebih jelek lagi. Maka contoh dari Nabi Yakub ini adalah contoh yang terbaik yang menjadi panutan, ya. Tapi apakah semua orang bisa? Belum tentu. Dan apakah gara-gara nggak bisa kemudian mendapatkan dosa? Ya nggak juga, gitu ya. Tapi ini adalah contoh level kesabaran yang paling tinggi. Sabrun jamilun. Pertama adalah dia dengan cara berpuasa. Ya, kita memperbanyak puasa. Ya, kita berpuasa Daud misalnya, ya. Puasa Daud itu kan katanya 1 hari puasa, 1 hari berbuka ya. Ini konteksnya saya juga memahaminya dulu itu Senin puasa misalkan, Selasa buka. Senin puasa, Rabu puasa, Kamisnya buka. Jumatnya puasa, Sabtunya buka. Ternyata nggak selalu seperti itu. Jadi bisa aja ibu melakukan Senin, Selasa, Rabu puasa. Nah, untuk setiap 1 hari puasa nanti kita berbuka gitu ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu puasa, Kamis, Jumat, Sabtu buka gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kita memperbanyak puasa. Ya, saya mengatakan ini karena sahabat yang meriwayatkan hadis tentang puasa Daud pun melakukan seperti itu. Dia tidak 1 hari puasa, 1 hari buka, tapi kadang-kadang dia itu menjelang dia udah tua gitu ya. Dia langsung seminggu puasa dulu. Kemudian seminggu lagi berbuka. Kira-kira seperti itu. Karena dia mengumpulkan tenaga, nggak kuat kalau selang-seling tiap hari puasa, terus buka tiap hari puasa, puasa sehari, lalu buka lagi. Ya, jadi bisa juga dipahami puasa itu seperti itu. Ya, kita kumpulkan dulu puasa, kemudian nanti berbuka dengan jumlah hari yang sama. Jadi kita memperbanyak puasa. Kenapa? Karena ketika puasa, nafsu kita direm. Ya, nafsu kita diturunkan. Gitu. Sehingga dengan berpuasa, ketika kita mendapatkan musibah, kita tidak punya energi untuk bersedih yang berlebihan, kira-kira seperti itu ya. Kenapa kita bisa berpuasa? Kita perlu berpuasa untuk mendapatkan kesabaran yang indah. Lalu yang kedua, kita harus bersungguh-sungguh untuk berdoa dan berusaha untuk bisa bersabar. Dalam suatu hadisnya, waman yatasabbar
ya, siapa yang berusaha untuk bersabar secara sungguh-sungguh, yusabbirhullahu, maka Allah akan memudahkan kesabaran baginya. Yusabbirhu. Jadi Allah itu membuat dia sabar gitu ya. Yusabbirhullahu. Allah di sini ya, yusabbir membuat dia sabar. Hu-nya tuh kepada orang yang berusaha sungguh-sungguh tadi. Wa ma u'tiya ahadun, dan tidaklah seseorang dianugerahkan, diberikan ata'an, pemberian, khairan, yang lebih baik, wa ausa'a minas sabri, yang lebih luas dan daripada sifat sabar. Sabar dan puasa ya, puasa dan sabar adalah pahala yang diberikan pada Allah yang tidak ditentukan jumlahnya berapa. Ya, tergantung level puasa kita ya. Puasa tuh ada yang sekedar tidak makan minum saja dan tidak bersetubuh atau tidak berhubungan suami istri, itu ada pahalanya. Tapi ada level puasa yang lebih tinggi ketika dia menjaga panca inderanya segala macam gitu ya. Ada level orang-orang yang khusus ketika dia berpuasa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang haram, yang diharamkan oleh Allah. Lalu ada yang lebih tinggi lagi, menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak ada nilai pahalanya gitu. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, dia adalah orang-orang yang bisa bersabar ketika ditimpakan musibah. Oke, nah ini yang patut dipahami ya, ini harus dipahami. Cerita kepada orang lain tidak membuat kita batal kesabarannya, tapi derajatnya akan turun. Ya, ketika kita bercerita, ketika kita konsultasi kepada orang yang memang mampu memecahkan masalah kita, maka itu tidak membuat kita menjadi orang yang tidak sabar gitu ya. Derajat sabarnya masih ada, tapi bukan sabrun jamilun ya. Menurunkan level kesabaran gitu ya. Dan sekali lagi tidak semua orang cocok gitu ya. Contohnya gini, Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat malam kecuali satu kondisi ketika dia sedang mabit di Musdalifah kalau saya tidak salah. Itu satu-satu kondisi di mana beliau tidak sholat malam. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Tidak semua orang bisa sholat malam seperti itu. Dan bahkan mungkin bisa jadi ketika kita memaksakan sholat malam, ya, maka kondisi fisik kita menjadi lemah yang membuat kita justru tidak bersabar ketika menempuh hari pada siang harinya. Tidak semua orang bisa seperti itu secara langsung terutama ya. Ya. Bisa jadi efeknya maka akan buruk gitu, ya. Tapi di sini karena beliau adalah nabi sekali lagi, maka beliau harus menunjukkan level sabar yang paling tinggi di mana beliau hanya mengadukan semua masalah dia kepada Allah. Gitu ya. Jadi cerita ketika kepada orang lain, ketika kita ditempa musibah misalnya, kita curhat ya kepada orang lain hanya untuk sekedar melepaskan ini aja emosi, kan ada orang-orang seperti itu ya. Dia sedih lalu dia berusaha untuk bercerita kepada orang lain ya supaya ada yang bisa mendengarkan ya, bisa berbagi. Maka itu tidak membatalkan kesabaran. Orang itu masih dikatakan sabar tapi derajatnya agak turun gitu ya. Oke. Ya, ini juga kan ada beberapa cerita psikolog gitu. Kenapa perempuan itu dia bisa lebih sabar dalam arti tidak rate bunuh dirinya ya, tingkat suicidal rate atau tingkat bunuh dirinya itu dia lebih rendah daripada laki-laki. Kenapa? Laki-laki itu dia dari by design lingkungannya laki-laki itu harus sendiri. Bahkan nangis pun nggak boleh gitu kan kalau laki-laki ya. Laki-laki itu seperti itu, dianggap oleh lingkungannya tidak boleh menangis dan tidak boleh curhat terhadap masalahnya gitu. Sedangkan wanita ya ada masalah lu cerita, satu kampung tahu biasanya, bisa jadi gitu kan ya. Dia ada masalah kemudian satu tetangga semuanya tahu ya. Dari sisi agama jelek karena jadi gibah, ada beberapa yang jadinya gibah gitu kan ya. Tapi dari sisi psikologi ada yang menyatakan bahwa itu adalah salah satu cara perempuan untuk bisa berbagi emosi sehingga dia bisa lebih tahan menjalani hidup ya. Tingkat bunuh dirinya juga lebih rendah gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi bagaimana solusinya ya pintar-pintar aja. Kita harus pandai-pandai mencari orang yang bisa kita ceritakan masalah kita. Itu yang paling penting. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika curhat, ketika suatu saat Nabi itu hendak umroh, beliau bermimpi bisa umroh, tapi di suatu saat, di suatu perjalanan, beliau ditahan oleh kaum kafir Quraisy, ya, tidak boleh masuk, ya. Akhirnya beliau dengan kaum kafir Quraisy itu kemudian mengadakan yang namanya Perjanjian Hudaibiyah. Nah, pasca Perjanjian Hudaibiyah, mereka itu masih dalam kondisi ihram. Nabi Muhammad dan para sahabat itu masih dalam kondisi ihram. Ketika mau melepaskan ihram, maka mereka harus bayar dam, menyembelih kambing.
Tapi para sahabat ini ngambek gitu ya, ngambek karena kita udah jauh-jauh jalan dari Madinah ke Mekah, itu ratusan kilometer gitu ya, dan dulu tidak ada jalan tol, dulu tidak ada mobil, ya, paling jauh orang naik unta, ya, paling hebatnya itu orang naik unta gitu, jalan jauh. Lalu kita sudah mau dikit lagi Mekah, kemudian kita harus disuruh balik gitu tanpa tanpa umroh. Nah, sahabat ngambek, gak mau dibuka baju ihramnya. Nah, kemudian Nabi Muhammad cerita, ya, dia curhatlah kepada salah satu istrinya, Ummu Salamah, yang hadir waktu itu bersama beliau gitu ya. Lalu Ummu Salamah memberikan solusi, ya udah Rasulullah, nggak usah ngomong kepada mereka, karena Rasulullah mengatakan kepada mereka untuk potong kambing, nggak usah ngomong kepada mereka, langsung aja potong kambing, lalu tahalul, ya, ini potong rambut gitu ya, pasti mereka ngikut gitu. Intinya seperti itu kira-kira. Ya, Nabi Muhammad melakukan seperti itu. Dapat solusi ya, karena sahabatnya juga akhirnya nggak enak ketika melihat Rasulullah melakukan hal tersebut. Oke. Jadi menangis tidak membatalkan sobrun jamilun. Nah, tadi yang pertama cerita membatalkan, ya. Tapi kalau menangis maka tidak membatalkan sobrun jamilun. Kenapa ini berdengung ya? Oke. Menangis tidak membatalkan sobrun jamilun, ya. Karena menangis mengungkapkan bahwa kita tidak bisa berharap siapapun kecuali hanya pada Allah. Menangis, ya, ketika kita menangis malam hari itu menunjukkan kelemahan diri kita di hadapan Allah gitu. Oke. Dan termasuk menangis ini adalah salah satu hal yang diutamakan, ya. Satu hal yang bisa membuat kita terlindungi dari api neraka, ya. Ainani la tamassuhan naru. Dua mata, la tamassuhan naru, tidak tersentuh api neraka, an-naru, tidak tersentuh api neraka. Ainun bakat, mata yang ainun bakat menangis min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Wa ainun batat, dan mata yang tidak tidur. Wa ainun batat, begadang, tidak tidur. Kenapa? Tahrusu fi sabilillah, yang berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah, gitu, ya. Ini dalam hadis ini, ya. Kalau dalam hadis lain kelihatan jelas antara mata yang menangis karena dia takut kepada Allah dan mata-mata yang bergadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh. Para ulama sepakat bahwa mata yang berjaga dari serangan musuh itu lebih utama, gitu ya. Mata yang berjaga karena kalau yang pertama itu kan konteksnya dia hanya untuk diri sendiri. Tapi ketika dia mata berjaga, begadang, maka dia menjaga kaum muslimin secara keseluruhan, maka mata tersebut lebih utama. Tapi ala kulli hal, intinya adalah orang yang menangis itu ada keutamanya sendiri di sisi Allah, dan dia tidak menurunkan level kesabaran. Level sobrun jamilun. Kita masih bisa mendapatkan sobrun jamilun dengan menangis. Ya, maka kita memperbanyak menangis. Ya, dan setelah menangis itu juga secara ilmu psikologi biasanya kita akan lebih tenang, ya. Jadi menangis kepada siapa? Kepada Allah, ya. Itu maka kita akan tetap bisa mendapatkan level kesabaran yang indah. Tapi tetap yang pertama, ketika kita perlu konsultasi, ya, perlu cerita, maka tidak membatalkan kesabaran, yang tidak membatalkan kesabaran secara umum, tapi akan menurunkan derajat kesabaran. Dan sekali lagi perlu dipahami, tidak semua kondisi bisa, ya. Tidak semua kondisi bisa. Ya, kadang-kadang kita perlu cerita masalah kita, ya, dan kita perlu ada beban yang luar biasa ditanggung oleh pundak kita, maka kita perlu berbagi, maka insya Allah kita masih dihitung sebagai orang-orang yang sabar, gitu ya. Ini masalah, ya, bukan masalah pelik hidup dunia akhirat, bukan kayak masalah keuangan finansial perusahaan. Itu beda lagi. Itu bukan yang dimaksud dalam masalah dalam hal ini, gitu ya. Bukan yang dimaksud dalam hal ini. Ya, misalnya kita bagaimana menjalankan perusahaan, konsultasi, itu bukan curhat masalah, itu beda lagi ya konteksnya. Tapi ketika kita mendapatkan musibah, ya, maka kita harus berusaha untuk menggapai sobrun jamilun, kesabaran yang indah. Oke, kita masuk yang berikutnya. Ini satu ayat ini bisa dapat pelajaran yang banyak, ya, dari dua ayat ini. Nah, kita masuk ke ayat berikutnya. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Qala ya bushra hadha gulam wa asarruhu bida'ah wallahu alimun bima ya'malun. Waja'at sayyaratun, kemudian datanglah sayyaratun, tuh rombongan musafir, rombongan banyak. Kalau dalam bahasa Arab
modern, sayyarotun ini diartikan mobil. Sayyarotun diartikan mobil. Bahasa Arab modern, ya. Maka kita harus memahami Al-Quran ini dari sisi orang yang mendapatkan Quran ini. Ada yang agak protes ke saya beberapa hari yang lalu. Benar sih, tapi secara konteksnya agak salah aja. Jadi ketika saya mengartikan kaukabah itu sebagai bintang, gitu. Orang ini berpendapat kaukabah ini planet, dan saya cari di Google Translate, di kamus-kamus modern Arab memang diartikan planet, gitu ya. Kemudian bintang itu najm. Cuman masalahnya orang-orang dulu ketika ayat ini turun, ya, mereka tidak membedakan ketika mereka melihat langit, semuanya itu dianggap bintang yang kecil-kecil itu, tidak ada dia membedakan ini planet Venus, ini bintang seperti itu. Itu fenomena modern gitu ya, itu fenomena modern ya. Maka kemudian orang-orang Arab modern menamakan untuk membedakan saja bahwa kalau untuk planet kita namakan kaukabus syarqiyah itu nanti jadinya bintang timur. Kaukaban gitu ya sebagai planet. An-Najm sebagai Najmun sebagai bintang. Tapi itu fenomena modern sebenarnya. Sama seperti sayyarotun. Kalau orang Arab klasik di mana mereka belum ada mobil, ya, maka sayyarot ini diartikan sebagai rombongan musafir, kafilah dagang yang panjang begitu. Fa arsalu waridahum, mereka mengutus waridahum, para penimba air, pengambil air mereka gitu ya. Waridahum, penimba air mereka itu disebar gitu ya. Dicari. Oke, untuk mencari apa? Air. Fa'adla dalwah. Kemudian para penimba air ini mulai menurunkan timba mereka ya. Fa'adla, mereka menurunkan secara perlahan-lahan ya. Kenapa? Jangan dibayangkan ini sekali lagi Nabi Yusuf ini tidak masuk ke dalam sumur yang ada struktur ya. Kita tahu sudah bedakan bahwa antara bi'r ya, sumur yang ada struktur yang kita bisa pahami di kondisi modern, ada bata ya, kemudian ada timba air di atas. Kalau Nabi Yusuf tidak masuk sumur jenis itu, beliau dimasukkan ke dalam sumur-sumur kayak apa ya, cekungan ke dalam gitu ya, aljub ya. Jadi memang sumur-sumur tersebut sumur-sumur yang bukan tidak ada struktur, tapi biasa musafir lewat di situ. Fa arsalu waridahum fa'adla dalwah, diturunkan ya timbanya. Qala ya busyra hada gulam. Kemudian mereka berkata, kabar gembira. Nah, ini kalau bahasa ininya ya, bahasa Indonesia yang puitis gitu ya. Ada kabar gembira, ini ada anak muda ya. Kalau bahasa kita kira-kira, wah, ketemu nih anak muda gitu loh. Ketemu nih harta karun gitu ya. Buat mereka menemukan manusia itu harta karun. Kenapa? Karena bisa dijual sebagai budak. Zaman itu perbudakan masih banyak ya. Mereka itu seringkali menemukan orang di jalan, diambil direbut paksa dari orang tuanya, lalu diperjualbelikan di pasar budak. Itu sering terjadi. Salah satu contohnya menimpa kepada Salman Al-Farisi, ya. Itu juga termasuk korban jenis perbudakan seperti ini. Beliau diambil orang, dirampok, kemudian beliau dijadikan budak. Sedangkan kalau di kaum muslimin ini haram, ya. Cara mengambil budak seperti ini haram. Dalam kaum muslimin, budak itu hanya boleh melalui tawanan perang yang tidak ditebus oleh keluarganya atau oleh pihak lawan. Ya, jadi kalau ada perang misalnya antara kaum muslimin dengan non muslim ya. Kemudian ada tawanan perang dari pihak sana, maka tawanan perang itu kalau tidak ada yang nebus, maka dia menjadi budak ya, dibagi-bagikan sebagai budak gitu. Lalu bagaimana jika dia misalnya statusnya dia perempuan misalnya, lalu dia statusnya adalah suami istri, dia istri seseorang. Kalau menurut mufasir ya, itu status pernikahannya batalkan gitu. Kira-kira seperti ini zaman dulu ya. Zaman dulu di mana masih ada perbudakan. Kenapa? Ya karena orang-orang lain pun melakukan hal yang sama. Kalau kaum muslimin kalah, kaum muslimin yang jadi tawanan perang itu pun jadi budak. Kalau nggak dihukum mati ya. Peluangnya cuma dua itu ya, either jadi budak atau dihukum mati. Kenapa tidak dilepaskan? Dilepaskan bisa kalau ada yang nebus. Kalau hanya dilepaskan begitu saja, maka suatu saat orang ini bisa jadi berbalik, ngumpulin tenaga lalu perang lagi. Sehingga kita akan menjadi pihak yang dirugikan kaum muslimin. Sehingga mau tidak mau ya mengikuti aturan umum pada saat itu. Kalau dia boleh mendapatkan perbudakan dari tawanan perang, maka kaum muslimin juga sama.
Tapi jenis perbudakan ini bahwa apa namanya dia diambil kemudian didagangkan, nah itu diharamkan dalam Islam, tidak boleh, itu haram gitu ya. Jadi di sini Allah mengatakan wa asarruhu bidha'ah, ya, lalu dia disembunyikan sebagai barang dagangan. Kenapa? Karena para penimba air ini bukan bagian dari kafilah dagang gitu ya. Dia memang pekerja gitu ya. Jadi kita ibaratkan gini, misalkan kalau kita punya rombongan besar, ada yang berfungsi sebagai navigator, ada yang berfungsi yaitu sebagai mekanik gitu ya, ada yang dia betul berfungsi sebagai juru masak. Nah, ada juga yang berfungsi sebagai pencari air gitu. Dia paham lokasi-lokasi air dengan melihat situasi, ya. Tapi dia bukan pemilik modal, bukan pedagang itu sendiri. Maka ketika dia menemukan anak, maka dia menyembunyikan gitu ya. Wa asarruhu bidha'ah, disembunyikan di mana, di ujung tenda kalau menurut salah satu mufassir, karena bidha'ah itu adalah apa ya? Ekor dari apa ya? Kalau bahasa ininya doatin itu ekor dari sebuah kekayaan. Intinya dia disembunyikan dalam sebuah tenda yang tidak ketahuan, ya, disembunyikan. Jadi dia tidak lapor kepada kafilah dagangnya, kepada pemilik modal, karena dia tahu kalau itu dilaporkan nanti akan diambil, ya, maka dia menyembunyikan sendiri, lalu nanti akan dijual sendiri, begitu kira-kira, ya. Wallahu alimum bima ya'malun. Allahu alimum bima ya'malun. Lalu Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ini dosa, ya. Lalu Allah tahu nih nanti ada ganjarannya ada balasannya terhadap orang-orang ini gitu ya. Oke, jadi ini peringatan buat kita bahwa buat kita dan orang-orang yang diturunkan ayat ini. Ya, ini juga peringatan penting. Kalau kita mungkin nggak terlalu merasa pentingnya buat kita apa, tapi bayangkan ayat ini turun di akhir-akhir periode Mekah, gitu ya. Nah, orang-orang di saat itu masih banyak fenomena ngambil anak, ya, ngambil merampok, ya, suatu kafilah dagang atau merampok keluarga lalu dijadikan barang dagangan. Nah, itu yang tidak boleh, gitu ya. Dan Allah mengancam di sini bahwa perbuatan seperti ini diharamkan. Oke. Kemudian lanjut, wasyarauhu bitsamanim bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Lalu mereka menjual Yusuf, wasyarauhu, mereka menjual, syarau, menjual, hu itu Yusuf, bitsamanim bakhsin, dengan harga yang murah. Bitsamanim bakhsin darahima ma'dudah, beberapa dirham. Darahim itu jamak dari dirham, darahim, ma'dudah itu bisa dihitung, gitu ya. Ibnu Abbas berpendapat ini adalah sekitar 20 dirham, tapi wallahu alam, tapi yang jelas tidak banyak gitu ya. Darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Kenapa dijual murah? Kalau saya belum pernah ya, dan saya harap ibu-ibu di sini juga tidak ada yang pernah melakukan hal yang sama. Kalau kita melihat di pasar, motor-motor yang harganya murah, ya, motor-motor bekas yang harganya murah, kita kan harus curiga gitu ya. Ini biasanya motor-motor yatim piatu kalau istilahnya orang-orang teman saya, motor-motor yang tidak ada BPKP dan STNK. Ya, dijualnya dengan harga murah. Para pencuri ini, ya, dia ingin segera lepas dari barang bukti aja gitu. Dia tidak mau menahan barang ini lama-lama karena khawatir nanti kalau tidak segera diuangkan nanti polisi datang nangkap. Kalau zaman kita seperti itu kira-kira. Nah, ini juga sama karena Yusuf ini barang haram dalam tanda kutip yang maksudnya bukan barang bukan perbudakan yang secara umum didapatkan melalui perang. Ini ngomong-ngomong sampai abad ke-17 praktek ini masih sama ya. Ketika kita melihat perbudakan di Amerika Serikat, mereka banyak merampok orang-orang Afrika, ya, dilempar pakai jala. Ini saya dengar sendiri dari penceramah mereka, dilempar pakai jala, ditarik dari kampungnya begitu, lalu dijadikan budak dibawa ke Amerika. Dan itu juga dilakukan oleh orang-orang Muslim di Afrika, ya. Makanya ayat ini, ya, walaupun untuk kita itu sebenarnya cuma karena kita tidak tahu perbudakan itu bagaimana ya, tapi kalau ketika ayat ini turun, maka perbudakan itu masih ada, dan cara perbudakan seperti itu yang dibenci oleh Allah, dan Allah memperingatkan bahwa perbuatan ini haram. Merampok anak dari keluarganya lalu dijual jadi budak, maka itu haram, ya, tidak boleh seperti itu. Salah satunya cara legit, cara halal ya untuk mendapatkan budak adalah pertama kita beli langsung ke pasar, atau yang kedua melalui jalan peperangan gitu ya. Kira-kira seperti itu.
Adapun merampok, maka itu tidak diperbolehkan. Merampok atau kita ngambil anak, nyulik anak dari keluarga, maka wa syarahu bitsamanin baksin darahima ma'dudati wa kanu fihi minaz zahidin. Jadi para musafir ini merasa tidak perlu terhadap Yusuf. Zahid, kalau untuk konteks agama yang konteks positif ya, kita menyebutkan zahid itu orang-orang yang zuhud, tidak butuh kepada dunia, orang-orang zuhud. Oke. Ini konteksnya minaz zahid ini adalah orang-orang ini tidak merasa perlu terhadap Yusuf karena mereka hanya waridahu, mereka itu hanya pencari air gitu ya. Jadi mereka itu tidak memerlukan budak yang terlalu banyak gitu. Beda dengan kalau misalnya pejabat ya di masa itu di mana mereka memerlukan pelayan. Nah, orang-orang ini tidak perlu Yusuf gitu. Jadi udahlah cepat jual aja karena ini juga barang haram gitu ya. Yang tidak sepatutnya didapatkan dengan cara begitu gitu. Ada pendapat ulama yang lain mengatakan bahwa yang menjual Yusuf itu adalah saudara-saudara Yusuf itu sendiri. Kenapa? Karena di Bible ya itu yang menjual Yusuf adalah saudara-saudaranya gitu. Dan ketika Nabi Yusuf ini masuk ke dalam sumur, diceritakan saudara-saudara Yusuf ini nunggu di sekitar sumur gitu sampai ada musafir datang, lalu ketika mereka menemukan Yusuf, lalu mereka menjual Yusuf ya si saudara-saudaranya. Dalilnya bahwa saudara-saudara ini tidak memerlukan tidak tertarik terhadap Yusuf gitu. Ini agak jauh pemaknaannya karena kita tahu dari awal bahwasanya saudara-saudara Yusuf itu hanya ingin menyingkirkan Yusuf, tidak ingin menjual Yusuf, gitu ya. Dan jelas-jelas usulnya saudaranya itu adalah wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqituhu ba'du sayyarah. Jadi memang sejak awal itu Yusuf itu ditaruh sumur supaya ada orang yang nemu gitu, ya. Jadi dia tidak perlu capek-capek membunuh Yusuf gitu kira-kira. Jadi dari konteks ayat ini dia tidak mungkin bahwa yang menjual Yusuf adalah saudara-saudaranya. Jadi siapa yang menjual Yusuf? Yang menjual Yusuf adalah tadi orang-orang yang ngikut rombongan musafir gitu ya. Orang-orang yang mengikuti rombongan musafir lalu dijuallah Yusuf di pasar budak ya. Ada pasar budak, ada pasar kambing ya, ada pasar pakaian waktu itu. Nah, Yusuf ini adalah seorang nabi ya. Dan kita bayangkan kondisinya waktu itu adalah ketika dia itu kalau kita pikirkan secara baik-baik dari orang sekarang, maka orang seperti Yusuf ini bisa jadi menjadi trauma gitu ya. Bayangkan dia dimasukkan ke dalam sumur, kemudian setelah dia masuk ke dalam sumur, keluar dari sumur dijual jadi budak gitu. Ya, jadi budak sehingga banyak sekali peristiwa-peristiwa yang berpotensi untuk membuat dia trauma. Tapi akhirnya beliau itu bangkit gitu ya, tidak menjadikan itu sebagai alasan keterpurukan gitu. Ini yang bisa kita pelajari di awal-awal surat Yusuf ini, bagaimana Yusuf ini bisa bersabar menghadapi nasibnya. Bagaimana cara bersabar menghadapi nasib? Kalau untuk konteks Yusuf ini masih agak mudah karena mudah dalam tanda kutip ya, karena intinya yang pertama adalah jangan terlalu banyak protes terhadap takdir yang Allah sudah turunkan gitu. Dan Yusuf termasuk golongan yang dia itu tidak segera protes gitu ya, tidak sering-sering protes, tidak protes terhadap apa yang Allah tetapkan kepada dirinya gitu, kira-kira seperti itu. Jadi dia ngikut aja, masukkan ke dalam sumur ya. Di dalam sumur Allah sudah mewahyukan bahwa suatu saat nanti kamu akan menceritakan kepada saudara-saudaramu tentang peristiwa ini ketika mereka sudah lupa gitu. Jadi Yusuf itu di dalam sumur itu sudah ditenangkan hatinya oleh Allah, diberikan wahyu bahwa suatu saat tenang, kamu akan selamat ya, tenang, kamu akan selamat. Nah, salah satu cara Allah menyelamatkan Yusuf adalah melalui musafir ini. Bayangkan kalau musafir ini nggak datang gitu misalnya, bisa jadi beliau wafat di dalam sumur itu, dan surat Yusuf ini nggak akan pernah ada kan gitu ya. Tapi adanya musafir ini kemudian menyelamatkan Yusuf dari dalam sumur. Sedikit lagi mungkin satu ayat saja karena ada yang sudah bertanya ya. Qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwahu asa an yanfa'na aw nattakhidahu walada wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Qala alladhi ishtarahu min Misra, dan berkatalah alladhi ishtarahu, orang yang membeli Yusuf. Hu itu Yusuf ya. Jadi
Qala, dia berkata, siapa dia? Alladzi ishtarahu, orang yang membeli dia alias Yusuf gitu ya. Mim Misra. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Tapi dua-duanya tidak saling melemahkan sebenarnya. Mim Misra ini bisa jadi orang ini beli Yusuf dari pasar di Mesir. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang membeli Yusuf ini asalnya dari Mesir. Ya, keduanya tidak saling bertentangan. Ya, intinya berarti orang ini di Mesir membeli Yusuf di Mesir gitu ya. Orang ini yang dari Mesir ini membeli Yusuf. Limro'atihi, berkata kepada istrinya ya. Limro'ati li imro'atihi sebenarnya ya, tapi di sini dia adalah hamzah wasol jadi digabung langsung. Iya. Limro'atihi, jadi berkata kepada istrinya, akrimi maswahu, muliakanlah tempatnya, berikanlah tempat dan pelayanan yang baik. Maswahu itu, maswa itu bisa diartikan tempat kampung halaman sebenarnya, atau bisa juga dia bermakna kita menempati suatu rumah yang nanti suatu saat kita itu akan menempati rumah itu dalam waktu yang lama ya. Akrimi maswahu, ya, intinya kampung halaman, tempat tinggal permanennya. Nah, itu yang kira-kira seperti itu. Asa, ya, moga-moga, diharapkan, makanya kita kalau mengatakan asa kalau dalam bahasa Indonesia ya, putus asa itu kan putus harapan ya. Itu dari bahasa Arab asa, ya, diharapkan semoga ayyan fa'ana, dia bermanfaat buat kita. Ayyan fa'ana, memberi manfaat untuk kita. Au nattakhidahu walada, atau kita bisa juga mengangkat dia sebagai anak. Ini jadi dalil bahwa si pembesar Mesir ini sampai saat itu belum punya anak, gitu ya. Jadi bisa jadi nanti ini sepertinya menjadi rencana dia adalah suatu saat anak ini akan menjadi anak atau penerus, gitu kan ya. Penerus, kalau di zaman-zaman dulu itu kalau tidak punya anak maka mau tidak mau dia harus ngangkat anak. Sebagai apa? Sebagai penerus, gitu kan ya. Karena waktu itu belum ada seperti tes CPNS gitu, nggak ada. Untuk pejabat itu dia harus sebaik mungkin mempersiapkan keturunannya untuk menjadi pengganti dirinya gitu. Dan karena dia tidak punya anak, maka ya udah anak ini aja suatu saat nanti ya kita bisa angkat dia sebagai anak. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard. Dan seperti itulah ya, wa kadzalika makkanna, kami memberikan tempat atau kedudukan di Yusuf, kepada Yusuf fil ard, di Mesir, fil ardi ya, di sebuah tanah yang ini bentuknya ma'rifah ya, al-ard ya, maksudnya adalah Mesir di situ. Oke. Jadi bagaimana cara Allah ya ketika Nabi Yusuf ini skenario Allah kan gitu ya. Bagaimana cara Allah menjalankan takdirnya gitu ya. Allah jadikan Yusuf itu masuk ke dalam sumur atas perbuatan saudara-saudaranya, walaupun Nabi Yakub sudah berusaha sekuat mungkin supaya Nabi Yusuf ini terlindungi dari saudara-saudaranya gitu. Oke. Tapi kemudian qadarullah, Nabi Yusuf berhasil dimasukkan ke dalam sumur, lalu dalam sumur ya kita lihat dia nanti dijual, ya diambil oleh pengambil air tadi, musafir, lalu dia dijual di pasar, lalu setelah itu yang beli adalah pejabat Mesir, Al-Aziz nanti namanya. Ya, bukan namanya sih, itu adalah gelar Al-Aziz, pejabat Mesir atau pembesar Mesir. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadith. Lalu kami ajarkan kepada Yusuf al-ahadith. Nah, ini beberapa ulama berbeda pendapat. Al-ahadith bisa bermakna mimpi, tapi bisa juga bermakna percakapan-cakapan, ya, kosakata antar sesama mereka. Jadi kalau kita bayangkan Yusuf ini mendapatkan kondisi di istana, ya, kondisi rumah pembesar, di mana dia bisa langsung memahami kondisi Mesir secara global, ya. Kalau kita hidupnya misalnya tinggalnya di kalau saya lah misalnya, kalau saya tinggalnya hidup di terpencil yang tidak punya akses kepada pemerintah secara langsung, maka saya tidak tahu bagaimana cara menangani pemerintahan, begitu kan ya. Tapi Nabi Yusuf dia tinggal di rumah pembesar Mesir yang di situ banyak berita-berita politik lah tentang Mesir itu berjalan, sehingga kemudian Allah, walaupun di sini kita tahu konteksnya bahwa yang mengajarkan Mesir ya si bapak angkatnya ini ya dan keluarganya, tapi Allah kemudian memasukkan itu sebagai bagian dari ajaran Allah
gitu ya, bagian yang apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Yusuf gitu ya. Sehingga kita juga bisa memahami bahwa semua ilmu hakikatnya asalnya dari Allah, termasuk ilmu-ilmu matematik ya, ilmu engineering, teknik, ilmu kedokteran, hakikatnya dari Allah gitu ya. Hakikatnya dari Allah, walaupun dia diajarkan oleh makhluknya kepada dari dosen, dari guru gitu ya. Tapi hakikatnya itu semua asalnya dari Allah ya. Dan dari sini pula nanti Nabi Yusuf, kenapa itu dikatakan tidak hanya diajarkan tentang mimpi. Mimpi ada beberapa ulama yang mengatakan al-hadits ini mimpi. Tapi beberapa ulama mengatakan al-hadits ini adalah kata-kata atau percakapan-cakapan atau masalah-masalah Mesir. Kenapa? Nanti kita lihat ada di ketika Nabi Yusuf ini menafsirkan mimpi dari Raja Mesir, gitu kan ya. Nabi Yusuf di ayat 47 nanti mengatakan qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun Mana, Bu? thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un Iya. Iya, enggak. thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadu ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Nanti di sekitar ayat 47 dan 48, Nabi Yusuf ini menafsirkan mimpi Raja Mesir yang ada 7 sapi kurus dimakan, 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, dan 7 tangkai yang kering melilit 7 tangkai yang subur begitu. Oke. Mimpinya sendiri hanya, kalau ditafsirkan, mimpinya Raja ini hanya ada 7 masa kekeringan, ada 7 masa subur terlebih dahulu, lalu ada 7 dilanjutkan 7 masa di mana negeri Mesir mengalami kekeringan begitu. Tapi Nabi Yusuf kemudian memberikan solusi bagaimana cara menempuh masa kekeringan itu gitu. Nah, itu kan bukan tafsir mimpinya. Itu adalah bagian dari pengalaman dia, bagian dari ilmu dia gitu. Bukan dari tafsir mimpi itu sendiri gitu. Paham ya? Jadi ketika Nabi Yusuf nanti diceritakan tentang mimpi raja, bahwa raja ini memimpikan ada 7 sapi kurus yang memakan 7 sapi gemuk, lalu ada 7 bulir gandum kering yang meliliti 7 butir, 7 tangkai bulir yang berbuah begitu. Nah, artinya secara tafsir hanya ada 7 masa gembur, 7 masa subur, lalu ada 7 tahun masa yang kering. Itu tafsirnya hanya sampai di situ, tapi kemudian Nabi Yusuf menambahkan bagaimana solusinya. Nah, solusi ini bukan bagian dari mimpi itu sendiri begitu. Maka di sini beberapa ulama kemudian mengatakan bahwa di sini maksudnya adalah ahadits di sini adalah tentang kata-kata atau percakapan atau ilmu secara umum gitu ya. Lalu diakhiri wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah berkuasa atas urusannya. Urusan di sini bisa jadi kepada Allah, hi di sini ya. Wallahu, Allah ghalibun, berkuasa, menang ala amrihi. Mohon maaf, mungkin bisa di mute. Banyak suara motor ini kayaknya. Ala amrihi, terhadap urusannya. Hi di sini bisa kembali kepada Allah, bisa kembali kepada Yusuf. Kalau kepada Yusuf, maka konteksnya lebih khusus bahwa Yusuf ini perjalanan hidupnya ini, walaupun bapaknya sudah mencegah Nabi Yusuf supaya tidak dicelakakan saudara-saudaranya, Yusuf masih dicelakakan. Walaupun Nabi Yusuf ini berusaha untuk difitnah oleh istri Al-Aziz, tapi Yusuf masih bisa diselamatkan. Walaupun Nabi Yusuf ini kemudian ingin segera keluar dari penjara, tapi kemudian takdir Allah berlaku tunggu di penjara agak lebih lama gitu. Kira-kira itu contoh dari bagaimana Allah ini berkuasa terhadap urusan si Nabi Yusuf. Bisa juga hi di sini kembali kepada Allah, bermakna bahwa semua urusan di dunia ini maka itu ada di bawah ketetapan Allah gitu. Ya, jadi kita harus bersabar ini secara umum. Ya, walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Nah, mana yang lebih kuat pendapatnya? Yang lebih kuat adalah pendapat bahwa lebih umum bahwa Allah berkuasa terhadap urusannya, alias terhadap semua di bumi ini termasuk kita, ya. Allah berkuasa terhadap urusan kita gitu ya. Karena ada konteks kalimat berikutnya. Walakinna aktsaron nasi. Jadi ini manusia secara umum ya. Jadi urusan-urusan manusia ini semuanya itu berada di bawah ketetapan Allah gitu ya. Kita diberikan usaha, kita diberikan pilihan, tapi kemudian takdir Allah yang kemudian berlaku gitu kira-kira. Kemudian kebanyakan manusia tiada mengetahui, maksudnya tidak bisa bersabar ketika dia mendapatkan masalah yang
yang menimpanya gitu. Oke, sudah pukul segini mungkin oh ya, mohon maaf saya tidak terbaca ininya tadi ya. Ya. Oke, jadi coba kita baca beberapa yang bisa saya jawab, tapi kalau tidak saya simpan dulu mungkin ya. Yang tidak bisa nanti mohon maaf atas keterbatasan ilmu saya yang masih rendah ini, yang masih fakir, nanti saya coba untuk bisa tanya kepada orang yang lebih berkompeten. Ini ada pertanyaan, ini sudah ada jawabannya ya. Kalau kita mengadukan masalah kepada orang lain untuk mendapatkan solusi segera, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ini kadang-kadang beda-beda ya kondisi tiap orang. Ada orang yang memang dia diberikan kekuatan luar biasa sehingga dia memang harus sabrun jamil, tapi ada orang-orang yang kondisinya ketika kalau dia menyimpan semua masalahnya dan hanya cerita kepada Allah, dia ada yang tidak setinggi itu level imannya, maka ya dia harus melihat sendiri kondisi dia yang cocok yang mana gitu. Tapi yang jelas itu akan membatalkan sabrun jamil. Ini maksud saya adalah ketika kita melihat orang curhat, itu jangan langsung dianggap negatif. Banyak ya sayangnya dai juga seperti ini. Ketika ada orang curhat, ya kemudian langsung dianggap negatif. Orang itu dianggap tidak sabar. Harusnya nggak begitu gitu. Sebagai orang luar, kalau kita mendapatkan orang yang ditimpa musibah cerita, maka yang kita lakukan adalah mendengar. Kalau kita tidak sanggup mendengar karena kita sibuk misalnya, jangan dicela gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi sayangnya banyak dai yang dia itu ketika orang curhat itu langsung dicela. Ini yang kurang bagus sebenarnya, karena seolah-olah mengatakan orang tersebut tidak sabar. Orang tersebut tidak mencapai level sobrun jamil, betul, tapi tidak semua orang memang sanggup untuk mencapai level sobrun jamil gitu. Kondisi orang beda-beda ya. Tinggal dilihat saja Ibu gimana yang lebih cocok untuk saat ini gitu ya. Kalau memang perlu solusi segera, di dua-duanya dilakukan saja gitu. Ya, kita curhat kepada Allah. Lalu kalau memang ada solusi teknis yang diperlukan, ya tidak apa-apa, silakan untuk berkonsultasi terhadap orang yang diperlukan gitu ya. Bisa ke psikolog atau kepada dokter kalau kita ada masalah ya. Banyak seperti itu bisa diatasi. Kalau diceritakan sebagai pelajaran untuk orang lain, semoga tidak gugur ya. Tapi lebih baik tidak gitu, karena bisa jadi kita nanti akan jadi ujub gitu, seolah-olah kita sanggup untuk menahan semua beban, padahal itu semua adalah fadilah dari Allah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Insya Allah tidak gugur, tapi karena kita bisa menjadikan itu sebagai pelajaran, cuma lebih baik tidak. Karena Rasulullah sendiri pun pernah bercerita tentang deritanya di masa lalu gitu ya kepada Aisyah. Aisyah bertanya ketika Nabi Muhammad baru selesai perang Uhud gitu ya, baru selesai perang Uhud. Lalu kemudian Rasulullah kan kalah waktu itu. Di perang Uhud tuh Rasulullah kalah dan 2 giginya itu tanggal karena kena panah gitu. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ini hari yang paling sedih untukmu ya?" Maksudnya intinya ini adalah hari yang paling sedih untukmu. Aisyah yakin tidak ada hari yang lebih menyedihkan bagi Rasulullah selain perang Uhud. Tapi kemudian Rasulullah menjawab tidak ada yang lebih sedih, yakni ketika kapan? Ketika beliau diusir dari Taif gitu. Jadi beliau itu menceritakan tentang kondisinya di masa silam gitu. Ya, tapi udah lewat gitu, udah lewat. Rasulullah sudah mendapat kedudukan di Madinah. Ya, tapi kemudian Rasulullah menceritakan kepada Aisyah dulu beliau pernah lebih menderita daripada ini gitu. Kapan? Ketika beliau diusir dari Taif, dilempari batu dari Taif gitu kira-kira. Jadi insya Allah boleh, cuma kalau bisa sih tidak dijadikan kebiasaan karena nanti kita kehilangan sobrun jamil ya. Tidak kita usahakan untuk tidak menceritakan semua masalah gitu. Kalau masalahnya berat tidak ada masalah, tapi kalau hanya masalah-masalah ringan gitu, mungkin kita harus mulai belajar untuk tidak menceritakan semua masalah kita kepada orang lain gitu. Gitu, Bu. Ya mohon maaf ya, ini mungkin berikutnya dari awal saya ingatkan saja, atau mungkin ya bisa di-mute yang lain untuk berikutnya insya Allah. Mohon maaf kalau tadi suaranya jadi agak terganggu. Apakah kita mengadukan masalah dalam rangka mencari solusi? Apakah termasuk ikhtiar? Ya, termasuk.
Nabi Yusuf sendiri nanti ketika beliau masuk penjara, beliau berusaha mendapatkan solusi supaya bisa keluar dari penjara, gitu ya. Jadi di ayat ke-42, ini ayat ke-42 surat Yusuf. Wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhu madhkurni 'inda rabbika fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Nabi Yusuf dicurhati ya oleh dua orang pemuda yang bermimpi. Nah, Nabi Yusuf menafsirkan mimpi mereka, salah satunya akan selamat dan akan kembali menjadi pelayan raja ya untuk memeras anggur gitu. Dan beliau ngomong kepada si orang yang selamat ini, nanti kalau dia kan jadi pelayan raja gitu ya. Nanti tolong kalau keluar dari penjara dan kembali kepada pekerjaan lamanya, tolong sebut saya di sisi tuanmu gitu. Nabi Yusuf berusaha mendapatkan solusi untuk keluar dari penjara. Ini namanya ikhtiar ya, ikhtiar beliau untuk bisa keluar dari penjara. Walaupun takdirnya akhirnya orang itu lupa ya, si temannya Yusuf ini lupa sehingga Nabi Yusuf harus tinggal di penjara beberapa tahun lamanya. Tapi itu menunjukkan bahwa Nabi Yusuf boleh untuk meminta pertolongan kepada makhluk sebagai solusi agar beliau bisa keluar dari penjara, dan Allah tidak mencelanya. Maka boleh ya, boleh. Sabar bukan diam, tapi melakukan sesuatu tentunya dengan cara yang baik. Iya, Bu. Konteks ini harus dilihat konteksnya aja sebenarnya. Ada sabar itu yang mau nggak mau kita harus diam gitu ya. Mau tidak mau kita harus diam. Misalnya kita ditimpa musibah, suami atau istri kita meninggal gitu misalnya. Ya sabarnya itu ya dengan diam gitu ya, dengan berusaha menerima takdir Allah apa adanya begitu. Itu sabar. Ya memang ada sabar yang ketika kita harus aktif untuk menyelesaikan masalah. Tapi ketika menyelesaikan masalah kita sabar, tidak mengeluh gitu ya, kira-kira kita hanya mengadukan masalah kita pada Allah. Jadi apakah sabar itu bukan diam? Sabar ya bisa jadi dia bermakna diam. Ketika kita memang tidak bisa menghindar dari permasalahan tersebut, misalnya seperti tadi, ketika kita ditimpa saudara kita ada yang wafat atau orang tua kita wafat, ya sabarnya adalah dengan cara menerima takdir Allah apa adanya begitu. Tapi memang ada sabar yang dia harus aktif bergerak gitu ya. Ada sabar misalnya kita ditipu orang lalu kita berusaha untuk mendapatkan hak kita kembali ya. Nah, itu pilihan sebenarnya. Yang penting ketika kita berusaha baik dalam keadaan, karena ada juga orang diam tapi dia tidak sabar, kan ada orang seperti itu ya. Ada orang yang dia itu ditipu misalkan, dia diberikan pilihan mau menuntut atau mau ya sudah tawakal diam aja gitu. Nah, ada orang-orang yang dia diam tapi dia nggak sabar, dia akhirnya mengeluh terus kepada Allah, kepada makhluk. Ini sebenarnya orangnya nggak sabar gitu. Tapi ada juga orang yang dia itu berusaha untuk menuntut haknya tapi dia bersabar ketika melakukannya gitu. Ya, tentunya ketika melakukannya dia tidak boleh sambil mengeluh kepada sambil marah-marah gitu misalnya ya. Nah, itu tentu cara yang tidak sabar. Maka kita boleh menuntut hak kita dengan cara yang baik. Nah, ketika cara yang baik ini dilakukan maka dikatakan dengan sabar. Ya, jadi tergantung konteks sebenarnya apa yang dimaksud ya. Kalau ada kondisi ketika kita sabar ya berarti kita diam, menerima takdir apa adanya. Ada sabar, ini terutama berhubungan dengan muamalah gitu ya. Maka kita menuntut, tapi dengan cara yang sabar, dengan cara yang baik. Gitu. Dua-duanya benar. Mbak Retno baru masuk ini. Ya, moga-moga mendengarkan ya Mbak. Ya. Kalau sudah ada lagi? Sudah ya. Ibu Umi, ada yang mau ditambahkan, Ibu? Bu Umi? Ibu Umi? Nggak ada ya? Cukup insya Allah. Okay. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, atau kalaupun ada pertanyaan bisa nanti via WA saja atau via Bu Umi. Kalau belum masuk ke grup WA, nanti silakan berbicara.